materi roasting. Jadi kalau tadi perkebunan kopi kita cari varietas dan cari pengembangan pasca panen atau perawatannya. Sekarang kopi setelah kita cari varietas lalu kita goreng. Cara menggoreng sendiri pun nggak seperti kayak goreng makanan ya. Karena kalau goreng makanan sendiri pun sebenarnya ada profil roastnya juga, profil frying. Ya. Tapi kalau di roasting itu namanya profil roast. Dari buah kopi itu akan menjadi kulit tanduk, kulit ari. Ya ini kulit, ini pertama adalah buah kopi yang sudah kering ya. Yang kedua adalah biji kopi ya, biji kopi. Lalu kulit tanduk, ini kulit tanduk. Lalu kulit ari nomor 4. Kelima adalah green bean dan keenam adalah roast bean. Nah, kita posisi sekarang nomor 6. Tadi yang pertama buah, biji kopi, kulit tanduk, kulit ari, green bean dan roast bean. Kalau buah kopi itu ngupasnya pakai apa? Pakai pulper. Atau juga bisa pakai sinar matahari. Atau juga bisa pakai tangan. Lalu yang kedua adalah biji kopi. Biji kopi sama kulit tanduk. Ini ngupasnya pakai apa? Pakai uler atau pakai tumbukan. Lalu yang keempat kulit ari. Kulit ari ini ngupasnya bagaimana? Pakai tangan biasa juga bisa atau pas uler itu dia pasti juga ikut bersih. Tapi ya kalau bisa kalau kita posisi kulit tanduk itu pas posisi sortir ya kulit tanduk kita bersihkan juga. Lalu yang kelima adalah green bean. Bagaimana cara ngupas green bean? Ya sebenarnya nggak bisa dikupas, digoreng. Nah nanti jadi roast bean. Nah roast bean ini nanti ada dua isi. Isi yang pertama adalah kulitnya ya, kulit roast bean, dan yang kedua adalah inti roast bean. Roasting, bedanya roasting sama sangrai apa? Nah kalau roasting itu ada profil roastnya. Kalau sangrai tidak ada profil roastnya. Jadi sangrai itu hanya bisa robusta, dia hanya bisa dark, hitam. Karena apa? Karena apinya itu horizontal, pakai kompor. Jadi apinya itu kalau pas diputer ya, atau wajannya pas digoreng, itu selalu datar. Jadi suhunya itu di bawah 100 kalau kita goreng itu. Tapi kalau roasting, dia ini bisa profil roast. Jadi kita mau goreng dark, medium, atau light, ya setengah matang. Itu dia bisa perfect, dalam artian dia rata. Jadi nggak harus, jadi luarnya matang, intinya matang, itu roasting. Kalau sangrai, luarnya matang, hitam, tapi dalamnya masih mentah, basah. Nah, itu sangrai. Jadi pas dimakan pun, kalau roasting, ini dimakan itu tinggal asapnya aja, pahit. Tapi kalau roasting sangrai, kalau roasting pas dimakan masih enak, masih keluar karakternya. Diseduh juga sama. Kalau sangrai diseduh itu karakternya itu smoky, lebih berasap. Jadi gosong ya istilahnya, apa smoky itu berasap. Jadi dia gak keluar karakternya belum keluar kalau di sangrai. Tapi kalau di roasting karakternya itu keluar. Lalu roasting sendiri itu cara kerjanya itu mengubah green bean. Green bean itu masih mempunyai kandungan air. Jadi kandungan air itu tadi digoreng jadi gas. Itulah cara kerja roasting. Nah itu tadi bedanya kalau sangrai sama roasting. Jadi kalau roasting itu bisa semua level, light, medium, dark. Kalau roasting kalau sangrai itu nggak bisa, hanya bisa dark. Nah sangrai sendiri itu ada dua, ada sangrai manual dan sangrai mesin. Kalau sangrai manual dia itu digoreng pakai kompor, pakai tangan. Jadi hasilnya itu gosong bisanya, nggak bisa kurang rata ya. Luarnya matang, tapi dalamnya masih mentah. Lalu kalau mesin sangrai, dia itu pakai mesin penggerak, jadi pakai mesin sanyu, digerak-gerakkan, diputar ya, sama kayak mesin cuci. Dia pakai mesin cuci. Jadi seperti itu. Lalu kalau mesin sangrai sendiri ada dua, pakai listrik dan ada yang pakai tangan. Kalau pakai listrik,
dia sudah otomatis ya, kayak sanyo, kayak mesin cuci, jadi diputar sendiri. Tapi kalau mesin sangrai manual pakai tangan ya, tapi lumayan capek, paling nggak 15 menit ya pakai tangan. Ya kalau 1 kilo, kalau sehari 10 kilo. Nah itu bedanya tadi sangrai dan roasting. Yang pertama dari segi ukuran ya, yang kedua dari bahan juga, ketiga adalah tungku. Kalau sangrai dia pakai kompor, kalau roasting pakai gas burner. Dari segi drumnya itu tipis kalau sangrai, kalau roasting tebal, putaran apinya selalu di bawah. Kalau roasting putaran apinya mengikuti drum, jadi fokus vertikal. Lalu hasil kematangannya sangrai kurang rata, jadi dia bisa dark atau luarnya mateng. Kalau roasting luarnya mateng, dalamnya mateng. Lalu dari segi roasting, sekarang yang kedua adalah roasting. Roasting sendiri dia ini suhunya di atas 100 ya. Luarnya mateng, dalamnya mateng. Dan dia bisa Arabica dan Robusta. Roasting sendiri bagi dua, ada yang lokal, ada yang impor. Kalau lokal suhunya mencapai 250, di bawah 250. Tapi kalau impor suhunya di bawah 450. Kalau roasting lokal, dia ini pakai listrik. Jadi harganya roasting lokal itu buatan dalam negeri ya, banyak kok yang buatan dalam negeri. Ya ada William, ada SAS, ada Nur dan lain-lain yang harga jualnya itu di atas 10 juta, di bawah 100 juta. Ada yang 1 kilo bednya, ada yang 3 kilo, ada yang 6 kilo sampai 10 kilo. Kalau roasting impor ini buatan luar negeri, di atas 250 derajat suhunya. Lalu hasil kopinya luarnya mateng, dalamnya mateng, inti kopinya mateng. Jadi kalau lokal itu inti kopinya basah, kalau luar itu inti kopinya mateng. Lalu harga jualnya itu lumayan, paling murah 100 juta. Ya kelas topper, probet dan lain-lain. Itu 160 juta topper. Nah, jadi sebenarnya meletaknya pada titik apinya ya, jadi suhunya. Semakin tinggi suhunya atau tekanan atau panasnya suatu mesin itu semakin mahal harganya. Sama kayak mobil, mobil itu semakin cepat semakin mahal harganya. Mesin semakin dia panas semakin mahal harganya. Semakin dia nggak panas semakin murah harganya. Dan juga keawetannya. Lalu roasting lokal dan impor ada yang digital ada yang analog. Jadi kalau digital dia itu sudah otomatis, dia pakai panel kontrol. Jadi nyalakan api, nyalakan mesin, matikan api, matikan mesin, matikan api, dia sudah pakai tombol. Dan juga pengembangannya sudah pakai touchscreen atau simulator. Tapi kalau yang lokal atau yang maksudnya yang analog, dia masih manual, nyalakan api masih pakai korek, nyalakan mesin masih pakai stop kontak. Nah, dari harga jual pun beda. Analog lebih murah, 10 juta, 15 juta. Kalau digital sudah di atas 25 juta. Karena ya sudah otomatis. Ya sama kayak mobil. Kalau mobil itu pintunya itu dibuka masih manual ya murah. Tapi kalau mobil itu pintunya sudah bukanya pintunya udah buka otomatis ya mahal. Ya kembali ke budget kita sebenarnya. Nah inilah kontrol boxnya mesin roasting digital. Jadi ada lampu power, ada power ya, lalu ada cooling pin, lalu udara, lalu drum, pemutar drum, alarm, digital analog, lalu alarm, lalu mesin, nyalakan api, nyalakan kipas, nyalakan lampu. Nah, lalu di bawahnya juga ada menyalakan mesin dan nyalakan power. Nah, itu kan udah otomatis enak. Kalau yang analog ya belum, nggak ada seperti ini. Lalu dari segi ya ini kompornya bedanya kalau lokal sama impor. Kalau lokal ya cuma single burner. Kalau impor ya bisa multi burner kayak gini ya. Sangat panas. Suhunya di atas 250 sampai 450. Kalau ini suhunya maksimal 250 dan 250 kita gorengnya pun roastingnya pun 200. Nah ini bagian-bagiannya ada hopper, ada lampu, ada drum, airflow, cooling pin, ya terus digital control, lalu ada deep tray, ya gas pressure dan lain-lain.
Lalu drum juga mau ngaruh, ini drum sekilo, 1 kilo, 3 kilo, 6 kilo, 15. 1 kilo misalkan harganya 15 juta, 3 kilo harganya 27 juta, 6 kilo harganya 40 juta, 15 kilo harganya 90 juta. Dan juga kalau roasting itu kompornya itu harus sama dengan drumnya. Kalau kompornya drumnya kapasitas 4 kilo, ya kompornya harus sesuai 1 kilo. Kompornya kapasitas 3 kilo, drumnya 3 kilo, kompornya 3 kilo. Kalau kompornya 15 kilo, drumnya 15 kilo. Beda sama sangrai. Kalau sangrai kompornya hanya 1 kilo, tapi drumnya 15 kilo. Makanya harganya murah, 7 juta, 6 juta. Karena kurang matang hasilnya. Putarannya lambat, tidak cepat speednya. Jadi hasilnya kurang matang. Makanya kalau kompor 1 kilo ya sama kayak kita masak nasi goreng 20 porsi pakai rumah tangga kompornya. Bagaimana kalau kita pakai kompor jos, kompor orang jual nasi goreng 20 porsi, ya cepat matang dibandingkan kompor ini. Ya sama kayak sangrai, memaksa. Nah kalau kita pakai kopi yang sortir, cocok pakai sangrai. Tapi kalau pakai kopi premium, misalkan Aceh Gayo, Arjuno, Dolok Sanggul, kita buat pakai sangrai, kasihan kopinya, bukan kasihan mesinnya, kasihan kopinya. Lebih baik pakai kopi sortir. Tapi kalau kopi-kopi kayak Aceh Gayo sortir, kopi-kopi jelek asalan sortir dipakai mesin roasting kayak gini, ya kasihan mesinnya, karena nggak sesuai. Karena nanti bau sortirnya itu tajam, nanti takutnya mempengaruhi karakter kopi. Makanya kalau di pasar-pasar itu orang jualan, orang nyangre, terima jasa sangre, terima jasa goreng kopi, kelapa, kacang, jagung dan lain-lain, campur dia. Nah seperti ini. Tapi kalau orang jasa roasting, terima kopi aja, jasanya 10.000 per kilo. Nah, itu jasa. Jadi saya punya kopi mentah ya, saya goreng ke orang 10.000 per kilo, lihat mesinnya, oh mesinnya lokal, ya 10.000 per kilo. Kalau di pasar kan mungkin sekilo 2.000, tapi kita nggak mungkin sekilo, kita mungkin ya 1 glansing ya 30 kilo lah, 30 kilo 2.000 ya 60.000. Nah, tapi kalau roasting kayak gini ya mungkin sekilo sampai 5 kilo ya, kopinya mahal, otomatis harga kopinya paling ya 10.000 kali 5 kilo ya sekitar 50.000. Ini aja 60.000, 30 kilo ya 1 glansing. Ini 50.000 5 kilo. Nah kalau kelas topper, nah ini kelas ini ya jasa roastingnya 1 kilo 50.000. Kalau kita roasting 5 kilo ya 250.000. Karena inti kopinya lebih keluar. Jadi kalau kita minum kopi roasting luar negeri, roasting impor, roasting lokal, dan sangrai ya pasti beda. Kalau roasting sangrai, kita minum kopi kayak gini ya kayak minum kopi gira di warung ya. Pahit, ya sangat pahit sekali. Sampai di tenggorokan itu kerasa, sampai di lidah itu kerasa, di bibir kerasa meskipun kita minum air putih. Tapi kalau kita pakai roasting lokal, minum kopi ini, karakter kopinya keluar semua. Tapi sayangnya dia masih kurang kental, seperti itu, bodinya masih kurang tebal. Jadi di pengaruh di roasting itu gimana pengaruhnya? Pengaruhnya di body, kekebalan dan aroma, bukan di karakter. Kalau karakter kembali ke rasa, kembali ke pertaniannya, ke perkebunannya. Tapi kalau flavor, karena nanti kalau di cupping kita ada 2 pilihan, aroma dan rasa. Flavor ya, aroma dan flavor. Kalau aroma, flavor itu lari ke pertanian, perkebunan, tadi ya ke perkebunan kopi. Kalau aroma lari ke roasting. Jadi kalau roasting kita itu lokal ya mungkin aromanya kurang strong. Jadi aromanya itu mungkin freshnya 1 bulan ya, tapi kalau dikatakan aromanya kerasa itu mungkin hanya seminggu 2 minggu. Tapi kalau kita pakai topper, saya pernah pakai topper, ini aroma kopinya itu 1 bulan ini lebih itu masih aroma, masih beraroma kopinya, tidak hilang. Beda sama lokal. Nah aroma terus pas diseduh pun bodinya masih tebel, masih kuat, masih kinclong bodinya. Kalau
kopi roasting ini masalah kawetan ya. Jadi kalau saya bicara bedanya mesin mahal impor dengan mesin yang lokal, itu ketahanannya kopi setelah selesai di roasting. Jadi kalau kita mau minum kopi terburu-buru, pakailah mesin lokal. Tapi kalau kita minum kopi dengan jangka waktu yang lama, 1 bulan lebih ya. Kalau kurang 1 bulan pakai lokal nggak apa-apa. Tapi kalau 1 bulan lebih pakai topper, itu lebih kerasa kopinya. Aromanya kerasa, bodinya tebal. Nah, aromanya kerasa. Kalau karakter kembali ke kopinya, kembali ke rasa kopinya. Terus pengembangan dari mesin roasting ada ducting, itu pengisap udara. Lalu ada digital control box sama tadi jelas-jelas airflow. Jadi udara ini dihisap menjadi air atau dihisap bisa menjadi udara bersih. Jadi tidak polusi udara. Lalu pakai software ini sama kayak monitor ya. Jadi software ini sama kayak monitor. Jadi dia ini hanya memonitor sama kayak termometer. Jadi dia ini sama kayak termometer. Bedanya kalau kita pakai termometer yang biasa ya, yang analog atau LED ya, atau maupun digital, dia tidak bisa mencatat histori kita. Tapi kalau pakai software, dia bisa mencatat histori kita mulai dari masukkan kopi sampai kopi itu exit ya, sampai kopi itu keluar ya, sampai ke calling bin. Nah itu kita catat perubahan atau standarisasi, untuk standarisasi supaya tidak supaya konsisten ya, biar tidak berubah-ubah dalam goreng. Kadang kalau kita goreng kopi itu memang kita lihat pas suhunya 200, belum tentu kalau di grafik secara detail itu belum tentu 200, kadang turun 1, 2 itu juga pengaruh. Jadi apabila kita kopinya turun suhunya ya itu pengaruh juga nanti pada tingkat kematangan. Jadi harus konsisten kalau kita goreng kopi. Lalu dari segi drumnya, ini drumnya Sangre ya, dia tidak ada sekat, sekatnya tipis ya. Jadi kopi kalau diputar dia hanya sampai tengah turun. Tapi kalau drumnya roasting dia itu nyimpen di sini. Jadi dia itu akan dibolak-balik di dalamnya. Jadi pada sebuah wajan nasi goreng di dalamnya itu ada sekatnya. Jadi nasi goreng itu akan rata kena saus. Nah, sama kayak kopi. Kopi ini kalau kita goreng dia akan rata kopinya itu warnanya dari atas. Nah, apinya pun ngikut berputar ya kalau roasting. Kalau sangrai apinya nggak ngikut berputar, dia selalu di bawah terus posisinya kalau. Jadi hampir dipastikan mesin roasting ini sama kayak oven. Saya mau beli oven kompor, berarti oven itu panas bawah, cocok untuk sangrai. Saya mau beli oven yang apinya itu panas atas bawah, cocok beli roasting. Tapi harganya kembali lagi harga. Suatu alat kalau dia komponennya bagus, speknya tinggi, pasti mahal harganya. Kayak mungkin kita beli murah, kita cari murah, minta spek yang tinggi ya mungkin saya kan ada. Tapi kalau beli baru jarang. Lalu green bean. Nah, sekarang kita roasting. Sekarang yang kita roasting apa? Kopi. Kopi ada 2 jenis, Arabica, Robusta. Dan ada 2 jenis green bean yang mau di roasting. Yang pertama adalah single ori, yang kedua adalah kopi blend. Single ori Arabica atau Robusta. Kopi blend campuran antara Arabica dan Robusta. Tergantung. Jadi kalau house blend sendiri kita mau Arabica Robusta 50% 50%. Jadi kalau house blend itu memang gorengnya itu nyampurnya pas mentah, tidak pas matang. Pas biji, pas bubuk enggak, tapi pas mentah. Nah, sekarang bagaimana cara goreng kopi? Nah, cara goreng kopi itu yang pertama, kita harus tahu rasa kopi itu dulu. Mana rasa soft, mana rasa medium, mana rasa strong. Nah, di sini diibaratkan kembali ke warna roasting. Mana yang light, mana yang medium, mana yang dark. Nah, untuk light, rasa yang soft, rasa yang ringan, rasa yang muda. Itu karakter kopi rasa manis, asam, dan enzim. Bali, Arjuno, Ijen, dan lain-lain. Karakter buah dan karakter rempah. Ini nanti gorengnya light. Jadi kalau rasanya soft, gorengnya light. Rasanya light, gorengnya light. Lalu kalau medium, kopi itu karakter sugar browning atau karamel, coklat, rempah, aceh kayu, dulu sanggul, teraja. Lalu kopi itu rasa dark, strong, dry.
pahit, asin. Itu kayak Robusta Papua. Jadi kalau kopi itu rasanya dark, strong, ya warnanya dark nanti gorengnya. Kalau kopi itu medium, rasanya medium, warnanya medium. Kalau kopi itu rasanya soft atau light, ya gorengnya light. Nah, kalau light itu gorengnya itu sebentar ya. Jadi nanti hasilnya itu coklat muda. Lalu kalau medium itu coklat tua. Nah, nanti pengembangannya di sini tengah-tengah antara light medium ke medium, yaitu coklat muda gelap. Kalau light roast coklat muda terang, coklat muda terang, coklat muda gelap. Goreng sebentar, goreng lebih sebentar, goreng sedang, medium. Makanya banyak orang yang cari aman, saya goreng medium aja. Lalu kalau medium dark itu medium ya, jadi coklat tua gelap, medium itu dark. Lalu dark itu coklat hitam. Nah, jadi coklat hitam, lalu hitam full roast. Nah, kalau full roast ini cocok untuk kopi blend. Jadi kopi blend itu cocok untuk roast full roast. Kenapa? Karena latte. Kalau kita latte kopinya kita medium, ya nanti nggak muncul nanti ras warna latte artnya, punya nanti jernih nanti. Ini latte art, ini susu apa kopi? Nah, lalu ada istilah roast dari luar negeri ya, ada namanya cinnamon roast, itu sama kayak light roast. Lalu ada England roast, sama kayak light roast, tapi dia lebih ke light to medium atau first extract. Lalu ada American roast, jadi dia ini lebih ke medium ya. Lalu ada city roast, full city, ini juga medium. City roast medium, kalau full city roast dia ini medium to dark. Lalu Vienna roast, ini lebih ke dark. Lalu French roast ini lebih ke dark juga tapi yang dead. Lalu Italian Spanish roast ini lebih ke gosong atau brewed ya. Tadi ini ya, jadi Fairis lah. Jadi kalau kopi pertama itu masih mentah, jadi green bean yellow mentah. Jadi kopinya kalau dimakan nggak bisa. Lalu light brown ini sudah mau masuk ke light brown, light to medium, extra down ini sudah matang kopinya. Jadi gorengnya di sini Arabica, biasanya Arabica buah, rasa buah, Arjuno, rasa buah, rasa sayur, rasa kacang ya. Arjuno, Bajawa, Bali. Nah, lalu di sini ada medium. Nah, ini medium ini kayak Jekayo, Toraja, Dolo Sanggu. Lalu second track medium to dark. Ini Robusta. Nah, lalu kopi blend, Vienna, full friend. Nah, ini kopi blend. Sama kayak tadi ya, cinnamon roast. Lalu ada namanya New England roast, American roast, city roast, full city, French roast, Italian roast. Italian lebih ke Fairis atau Carqualde, jadi hitam berminyak. Makanya Italia kopinya kopi blend. Roastingnya hitam ya. Karena Italia nggak punya kopi. Yang punya kopi orang timur, orang dunia timur, Indonesia, negara-negara tropis, Indonesia, Vietnam, Brasil. Kalau dunia barat nggak punya kopi ya, kayak Eropa, Amerika Serikat gitu. Lalu kita sortir ya, greennya udah tadi sudah saya jelaskan. Lalu sebelum kita sortir, sebelum kita roasting, kadar air. Jadi sebelum kita ngerosting, dipastikan kadar air itu sudah pas. Kadar air yang cocok adalah 10-13% cocok dan roast bean-nya tahan lama. Jadi maksudnya kalau kita kurang dari green bean itu, kalau kurang dari 10%, dia terlalu kering. Jadi harus dicuci dengan air, lalu dijemur sebentar. Karena kalau dia itu kita cuci, itu nanti pas di roasting, setelah roasting, nanti kopinya itu cepat keras, cepat kering. Jadi nanti takutnya grindernya yang rusak. Lalu kalau bagaimana di atas 13%, nah itu green bean-nya masih basah. Jadi harus dijemur di sinar matahari selama beberapa hari.
sebelum di roasting. Karena kalau dia langsung di roasting pada saat dia masih basah di atas 13%, nanti roast beefnya cepat berjamur atau nanti cepat apak. Nah, bagaimana cara kalau tidak punya alat ya cukup kita genggam dengan tangan aja green bean-nya. Apakah dia hangat berarti dia terlalu kering. Apakah dia basah atau berair berarti dia masih basah. Lalu kita pastikan kita ukur berat kopi itu. Nah, nanti kalau pas di roasting dia akan mengalami penyusutan. Karena kadar air itu akan menyusut dan akan menjadi gas. Jadi kalau beratnya 1 kilo untuk Arabica rata-rata 10%, kalau Robusta 20%. Jadi kalau 1 kilo hanya 800 gram untuk Robusta, Arabica hanya 900 gram. Jadi kalau kita mau roasting supaya pas 1 kilo ya kita lebihkan. Jadi kalau Arabica 1,1 kilo, kalau Robusta 1,2 kilo, maka dia pas 1 kilo. Lalu kita siapkan mesinnya, kita siapkan mesin. Dan kapasitas mesin ini juga ada kapasitasnya maksimal karena 1 kilo ya, jadi maksimal 1,2, minimal 300. Nah untuk mesin roasting sendiri ini itu ada yang pakai speed, ada yang enggak. Kalau kita goreng misalkan kurang dari 1 kilo, maka speednya harus cepat. Tapi kalau kita gorengnya kurang dari 1 kilo, maksudnya gini, kalau kita gorengnya pas 1 kilo, itu speednya normal. Tapi kalau kita kurang dari 1 kilo, speednya harus cepat. Dan bagaimana kalau lebih dari 1 kilo, speednya lambat. Tapi nggak lambat sekali, ininya speednya dikurangi. Atau juga speednya kalau sudah mau matang, speednya itu dipercepat lagi. Supaya cepat matang. Lalu kita siapkan gas LPG dan stop kontak. Setelah itu kita panaskan mesinnya. Kita panaskan mesinnya sampai ke titik 200 derajat Celcius. Kalau sudah sampai 200 derajat Celcius, kita masukkan green bean-nya. Dan usahakan kalau masukkan green bean-nya harus full. Tidak boleh ada yang tersisa di cerobong hopper. Setelah itu suhu akan turun. Karena air ketemu gas, suhu akan turun ke 150 ya. Nah, pada saat suhu turun, kita naikkan apinya. Jangan sampai apinya mati atau gasnya terlalu kencang. Karena apinya sehingga mati. Jadi kita naikkan gas panelnya ya, kita naikkan sampai ke suhu 200. Nah, jadi kalau mau stabil, titiknya di 250. Kalau suhu naik drastis, maka panelnya kita turunkan. Jadi kalau kita mau stabil ya, suhunya paling nggak di angka 200. Kalau dia itu suhunya naik, maka pengatur suhunya kita turunkan. Kalau suhunya turun, maka pengatur suhunya kita naikkan. Lalu sambil kita roasting, kita juga lihat profil roast. Nah, di profil roast ini tidak ada yang autopilot ya. Semua harus melihat visual, harus melihat perubahan kopi dari step by step atau dari level profil roastnya, mulai dari green bean, yellow tan, light brown, first crack ya, lalu ke city plus, full city, lalu ke second crack. Nah itu harus kita amati terus. Nah kalau sudah kopi yang kita roasting sesuai dengan keinginan kita atau kembali lagi ke basic, rasanya light, warnanya light, rasanya medium, rasanya dark atau strong, warnanya strong, kita keluarkan kopinya. Karena di sini memang kopi itu semakin lama semakin hitam dan semakin pahit. Tapi kita harus tahu yang kita goreng adalah single ori untuk manual brew. Jadi karakternya nggak boleh smoky, nggak boleh gosong. Jadi karakter kopinya harus pas. Sesuaikan dengan rasanya tadi. Rasa buah, kacang, kita goreng light. Rasanya karamel, sugar brownie, kita goreng medium. Rasanya dry, bitter, dry, salt, kita goreng dark. Baru kita take out kalau kopi sudah first crack atau second crack, tergantung dari karakter kopinya itu, karakter rasanya. Kita buka, kita matikan apinya dulu baru kita buka. Lalu setelah itu kita anginkan, ya seperti kita hisap di bawahnya itu kayak kipas angin, supaya gas itu tidak menempel pada kopi. Jadi gas itu benar-benar keluar dari kopi.
Nah, ini namanya monoksida, gas negatif. Nah, kalau gas kenyang karbon dioksida. Setelah kita anginkan, lalu kita rest time. Nah, kita rest time itu kita biarkan dulu selama 2 sampai 4 jam agar gasnya itu keluar full. Jadi tidak menempel di pada api. Tadi kan asap, semungkinnya asapnya tidak menempel di api, sekarang gasnya. Karena kalau habis kita calling pin lalu kita masukkan plastik, nanti kopinya pasti keluar minyak oil atau rusak. Bukan rusak, akan nanti akan cepat matang ya, istilahnya apa? Smoky ya, cepat gosong. Kalau kita mau roasting, ya yang pasti mestinya jangan dimatikan. Api dimatikan boleh, lalu apinya kita nyalakan. Jadi kalau kita mau second roasting atau continuous roasting, kita nyalakan apinya, kita lihat suhu turun 160 atau 150, kita nyalakan apinya sampai naik ke 200 lagi, baru kita masukkan kopinya lagi. Seperti itu berulang-ulang. Jadi suhu turun, suhu habis pembakaran tadi 200 ya, terus turun ke 150. Ke 200, turun ke 150, nanti dia akan naik lagi sampai ke 250. Nah, nanti dia akan kita continuous mau roasting lagi dan maksimalnya dia 6 kali. Habis itu kita istirahatkan atau pemakaian kurang lebih 3 jam 4 jam itu harus dimatikan supaya awet mesinnya dan besinya itu awet juga, terutama besinya. Lalu kalau kita mau closing roasting itu jangan langsung mesinnya dimatikan. Jadi kita harus tunggu sampai di bawah 100 derajat Celcius sampai benar-benar. Jangan sampai suhu 200 setelah kita keluarkan kopinya, suhunya kan masih 200 atau 250 ya. Terus kita langsung matikan mesinnya, jangan. Jadi kita tunggu sampai 150 atau sampai 100. Baru kita masihkan. Baru kita matikan mesinnya. Lalu kita bersihkan deep tray-nya. Nah, deep tray-nya ini harus kita bersihkan ya. Kalau kita nggak punya airflow, jadi kalau ada airflow atau pengisap udaranya, itu kita manual bersihkan deep tray-nya. Tapi kalau kita ada pengisap udaranya ya kita tetap tekan untuk airflow-nya supaya kulit arinya atau ampas kopinya itu terhisap. Karena nanti kalau ampas kopinya masih ada di tatakan pembuangan ini ya, takutnya nanti masuk lagi ke dalam kopi dan ikut terbakar. Nah, nanti kalau ikut terbakar nanti takutnya merusak kopi itu tadi. Jadi kita deep tray itu paling nggak sekitar 5 menit sekali harus kita bersihkan ya, harus kita keluarkan. Dan ini hati-hati panas, harus pakai lap. Karena ini semuanya stainless jadi panas, harus pakai lap. Nah, lalu ciri kopi segar itu 1 hari setelah roasting, maksimal 30 hari, gas pada biji kopi masih utuh atau tidak menguap. Ketahanannya kalau green bean maksimal 3 tahun, roast bean tergantung profil roastnya ya. Kalau dark ya seperti ini ya 1 tahun, kalau medium 6 bulan, kalau light 3 bulan. Kalau bubuk kopi tahan maksimal 24 jam. Jadi hati-hati kalau membeli kopi bubuk. Kadang kopi roast yang sudah lama disimpan lebih dari 1 tahun dijadikan bubuk. Jadi kadang itu kalau kita bicara kopi bubuk ya istilahnya lebih dari 1 tahun biasanya dibuat bubuk sama mereka. Karena kalau sudah jadi kopi bubuk kita nggak bisa mengetahui itu kopi roasting kapan pertama kali. Jadi kopi itu bukan expirednya yang dilihat, tapi roastingnya, tanggal gorengnya kapan. Karena kalau expired rata-rata hampir sama semua sih dengan makanan, minuman, rata-rata 1 tahun ya. Kalau kopi itu masih enak, masih layak dikonsumsi. Nah, sedangkan kadang itu kopi juga bubuk itu seperti kayak kopi ngiras ya. Kalau kita beli kopi harga 40.000 1 kilo, 50.000 itu kadang hati-hati, kadang kopinya itu memang sudah dicampur dengan jagung, juga dicampur dengan beras. Kadang juga kopinya itu memang sudah expired atau kadang dia goreng sama buah kopinya juga sama kulitnya ya. Jadi kopinya itu pahit. Itu untuk mengurangi kuantiti karena kalau kopi asli itu harganya 35 ya. 35 sampai 30.000 lah. Kalau dibeli kan dijual lagi kan mungkin 60 70, tapi ada yang jual 40.000, 30.000 1 kilo. Nah, itu kan hati-hati, berarti kopinya nggak murni, kopi campuran.
seperti itu. Makanya biasanya kopi-kopi sortir itu dijual ke pabrik. Nah, nanti dari pabrik akan dibuat kopi saset. Nah, untuk eh, misalkan kita buat kopi saset pun untuk pabrik sendiri memang dikasih esen, dikasih pemanis, dikasih perasa. Jadi mereka akan menutupi kopi sortir itu dengan aneka rasa kopi dia, kopi mereka sendiri. Jadi memang seperti kelihatan kopi asli padahal itu esen. Nah, kalau misalkan kopi yang rusak itu dijual ke warung-warung, ya itu tadi dia kasih tambahan atau kopi campuran. Lalu kopi rusak itu, biji kopi itu berjamur karena terlalu lama disimpan. Kopi itu tidak renyah, atau tidak renyah ya. Lalu kopi itu keras karena terlalu lama disimpan. Kopi itu tidak beraroma saat diseduh. Bau kopi itu tidak berasa kopi. Bau kopi itu berasa kopi rasa lain kayak kopi jagung. Bau kopi itu tidak itu beraroma teni, kadaluarsa. Nah, itu seperti itu ciri kopi yang rusak. Nah, setelah kita kopi bubuk tadi, kita sortir kopinya. Nah, kita sortir kopinya itu dengan ukuran dan kalornya tidak sama. Jadi harus dipisahkan. Jadi kalau dia itu warnanya selevel sama, ya kita jadikan. Jadi kita pisahkan. Jadi kalau dia itu defect, beda ya. Dia nilai cacatnya atau defect cross bin. Jadi defect cross bin itu pada profil rose-nya nggak sama. Itu harus kita pisahkan kalorinya. Nah, itu biasanya memakai mesin sortering cross bin pun ada ya. Jadi kita harus pisahkan. Dan yang ukuran besar, kecil, medium itu juga. Jadi screen grinder ini pertama green bean, kedua adalah roast bean. Makanya saya bilang kemarin sortir kopi itu ada 5, mulai dari panen, lalu pasca panen, lalu panen ya, lalu pasca panen, lalu green bean, roast bean, dan cupping. Nah, ini roast bean. Nah, setelah itu kopi itu kita timbang. Nah, setelah tadi proses resting tadi ya, rest time, lalu kita resting ya. Resting itu kita istirahatkan karena paling enggak itu besok atau lusanya baru kopi itu bisa diminum. Maksimal 3 hari kan, baru bisa diminum. Lalu kita timbang kopinya, kalau yang sudah matang, lalu kita simpan ke dalam kemasan. Kemasan yang baik itu ada lubang udara sedikit di sini, karena supaya monoksida itu keluar. Karena oksigen nggak bakal bisa masuk. Jadi kopi itu nggak bakal kering atau nggak bakal rusak. Karena di sini ada lubang. Karena kalau nggak dikasih lubang, kopi itu akan menggelembung, jadi mengeluarkan monoksida terus. Makanya dikasih lubang ini supaya monoksidanya keluar. Gas luarnya kopi harus keluar. Lalu kalau kita buka toko kopi ya, yang pasti pertama jenis kopinya, Arabica atau Robusta, daerah kopinya, jenis kopi, proses kopinya ya, pasca panen tadi, natural atau wash, profil roastnya, light medium, lalu profil flavor, dan level bubuk. Nah, seperti ini ya, jadi jenis Arabica atau Robusta, lalu daerahnya, lalu proses pasca panennya, lalu nanti kiloannya ya, lalu profil roastnya minta yang light, medium atau dark, lalu mau bubuk apa biji. Kalau bubuk karena dia nggak punya grinder, kalau biji karena dia sudah punya grinder atau sudah usaha. Kalau bubuk ya rumahan ya, atau kantor. Baik, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis lalu diserahkan kepada kami. Intinya dalam roasting ini itu lebih ke arah flavor, profil roast ya. Jadi kopi setelah dari petani itu digoreng. Cara goreng yang baik dan benar seperti tadi. Dan dia ini kuncinya adalah untuk profil roast ya, untuk mengetahui profil roast, cara menggoreng profil sesuai dengan karakter kopi tadi. Contoh kayak tahu, tempe, ayam. Tahu itu gorengnya light, tempe gorengnya medium, ayam gorengnya dark. Jangan sampai kebalik. Tahu gorengnya dark, ayam gorengnya light. Kalau tempe sih medium ya. Kalau tahu gorengnya terlalu gosong gak enak. Ayam gorengnya terlalu mentah atau terlalu setengah matang ya gak enak. Makanya kalau kita goreng itu harus paskan dengan rasa. Yang penting dalam goreng itu kita pernah makan kopi. Jadi kalau intinya mau roasting itu yang pertama kita beli roast bean-nya dulu.
baru kedua kita beli green bean-nya, jangan kebalik. Jadi kalau kita beli roast bean, kita makan kopinya secara matang ya, atau kita seduh, baru kita tentukan profil roastnya. Jadi kita punya 6 kopi ya, misalkan roast bean 6 kopi, kita pisahkan mana yang light, mana yang medium, mana yang dark. Jadi kalau seperti itu, baru green bean-nya yang kita sesuaikan. Intinya kita nggak copy paste sama profil roast orang lain, justru kok kalau kita lihat atau niru profil roastnya orang lain, malah kita yang salah. Malah yang kita tiru yang salah. Makanya kita harus percaya diri, kita tentukan karakter, kita harus tahu rasanya dulu baru kita goreng. Ya sama kayak orang masak, kita mau bisa masak itu asalkan kita itu pernah goreng, pernah itu kita makan baru kita bisa masak. Kalau kita belum pernah makan, kita nggak boleh bisa, kita nggak boleh masak. Kalau kita sudah pernah makan baru kita boleh masak. Nah, sama seperti itu, kita harus tahu rasa kopi itu baru kita roasting. Kalau kita belum pernah tahu atau mencoba kopi tadi, ya kita jangan goreng dulu. Atau kita goreng untuk coba-coba, tapi jangan untuk jualan dulu. Karena kalau kita mau jualan itu kita harus sudah tahu karakter kopi itu sesungguhnya. Baik, terima kasih.